Silakan bisa bergabung. Lesehan kita ya biar lebih intim, lebih dekat. Ya, oke. Boleh Mas Jajan kita mulai untuk kuisnya. Udah pada siap ya Bapak Ibu? Siap. Oke, start. Oke, jadi nanti dijawab di handphonenya masing-masing ya. Apakah seluruh negara di dunia menjadi peserta asesmen PISA? Oke, kira-kira iya atau tidak? Boleh dijawab, ada 19 detik lagi. Coba ada PSPK jangan dipesannya. Untuk rekan-rekan PSPK nggak boleh ikutan ya. Oke, 3 detik lagi. Oke, lanjut nih. Time's up. Kita lihat di leaderboardnya ada Firdian loh. Siapa nih? Boleh lanjut ya, nih aspek apa saja yang dinilai dalam asesmen PISA 2018? Bisa dilihat pilihannya di masing-masing handphonenya, gawainya. Skornya ini berdasarkan kecepatan juga nggak ya? Oh iya. Jadi cepat-cepat nih, cepat-cepatan dan tepat juga. Oke, itu ada yang belum menjawab juga ya. Masih oleh Mbak Syifa sekarang. Jadi yang betul seperti itu ya, membaca matematika, sains. Nanti kita eksplorasi lebih lanjut dengan Mbak Nisa dan Mbak Dita. Oke, boleh teman-teman sambil mengisi, kalau udah kasih jawaban yang di depan boleh agak maju lagi dan merapat ke sebelah kiri ya. Teman-teman yang duduk di depan bisa maju aja. Oke, habis kuis nanti kita kondisikan lagi. Oke, selain membaca matematika dan sains, apakah bisa mengukur aspek ketimpangan hasil belajar pada sisi gender dan status sosial ekonomi? Oke, kembali lagi nih Mas Firdian loh. Wow. Ini mau sambil ngebahas. Oke, kita lanjut nih pertanyaan berikutnya. Totalnya ada berapa pertanyaan ini? Ada 30. Akhirnya 35. Tapi tenang aja, kalau nilainya jelek gak ada remedial, tenang. Jadi ini kita kasih reward buat yang tertinggi ya. Tapi untuk yang belum bisa menjawab jangan khawatir, kita belajar bareng-bareng hari ini. Oke, ada 1 detik lagi, oke. Berapakah usia anak yang menjadi responden? Wow, ada pendatang baru nih Mbak Lisna. Oke, jadi 15 tahun nih, rata-rata belum sih, masih banyak yang menjawab kurang tepat ya. Lanjut nih, pertanyaan terakhir ya kayaknya. Pertanyaan terakhir, mana pernyataan berikut yang benar berdasarkan asesmen PISA Indonesia 2018? Pilihannya bisa dilihat di gawainya masing-masing. Untuk yang belum sempat mengikuti kuisnya nanti tenang aja, kita tetap belajar bareng juga setelah ini dengan Mbak Nisa dan Mbak Dita. Oke, 4, 3, 2, 1. Oke. Dan pemenangnya adalah ini. Kelihatan. Oke, kita lihat siapakah yang akan mendapatkan hadiah dari PSPK. Oh, udah ya? Oh, sebelumnya ya? Ya udah, oke. Nanti di akhir akan ada pengumumannya ya. Jadi nggak sekarang nih. Ternyata di akhir spesial langsung dari Mbak Nisa nih akan membagikan souvenirnya. Oke,
tadi pemanasan tentang PISA, sekarang kita akan belajar lebih jauh, eksplorasi lebih jauh. Bapak Ibu silakan aktif juga nanti untuk berdiskusi, menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya gitu ya. Kepada Mbak Dita dan Mbak Anissa dipersilakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Bapak Ibu apa teman-teman? Teman-teman aja ya, mohon maaf. Biar lebih ikrip gitu ya. Perkenalkan, saya Dita Cahya, tadi sudah diperkenalan juga sama Dinda, terima kasih. Sekarang kita akan sama-sama belajar mengulik sebenarnya mengenai data PISA. Data PISA 2018 yang akan kita bahas lebih dalam karena yang 2022 belum keluar ya gitu. Nah, ini mengenai PISA sendiri. PISA itu adalah Program for International Student Assessments. Jadi program untuk melakukan pengukuran asesmen untuk siswa di dunia. Oke, diselenggarakan itu mulai dari tahun 2000 oleh suatu lembaga namanya OECD. Namanya internasional, tetapi ternyata yang mengikuti PISA itu hanya 79 negara. Jadi tidak semua negara di dunia itu ikut dalam asesmen PISA. Kemudian, tujuannya itu tuh untuk melakukan mengevaluasi sistem pendidikan gitu ya, sistem pendidikan di negara-negara. Jadi kan sama seperti orang tua atau sekolah gitu ya, ternyata negara-negara juga pengen tahu benchmark untuk pendidikan itu seperti apa. Sehingga harapannya bisa mendorong kebijakan untuk peningkatan pendidikan gitu ya. Nah, ada 3 hal gitu yang diukur dalam PISA. Yang pertama literasi membaca, yang kedua numerasi matematika, dan yang ketiga sains. Tapi selain itu juga ada pengukuran yang lain. Mungkin kita akan bahas nanti. Kemudian, yang diukur juga ternyata bukan soal konten Bapak Ibu, tetapi tentang bagaimana anak itu bisa mengaplikasikan pemahamannya hasil pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan lagi ditanya soal numerasi matematika itu, bukan soal rumus apa gitu ya, tetapi bagaimana penggunaan si konsep tertentu dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Oke. Indonesia sendiri itu sebenarnya bukan anggota OECD. Jadi Indonesia itu berpartisipasi dalam pengukuran PISA itu secara sukarela. Jadi kebanyakan negara-negara OECD itu adalah negara-negara maju. Gitu, oke? Nah, ada 39 tuh kebanyakan tuh yang 39 negara maju itu anggota OECD. Dan 40 negara ini masih statusnya berkembang gitu. Oke, next. Nah, PISA itu pengukurannya untuk anak 15 tahun. Tadi saya lihat di hasilnya gitu ya, banyak menjawab umur 12 tahun. Tapi ternyata usia anak yang melakukan asesmen PISA itu 15 tahun. Kenapa? Karena ternyata usia 15 tahun itu adalah usia krusial dalam perjalanan hidup seseorang. Mungkin kalau Bapak Ibu yang Muslim gitu ya, dulu pas saya ngaji itu ada Safinatun Najah namanya. Jadi di dalam kitab itu tuh ada sempurnanya umur balik, itu tuh 15 tahun. Itu ternyata memang kuat gitu ya rasionalnya. Pertama itu karena memang di hampir sebagian besar negara itu tuh adalah usia wajib belajar, akhir wajib belajar. Termasuk di Indonesia gitu ya, itu kan wajib belajar kita masih 9 tahun untuk nasional ya. Kemudian di situ juga karena akhir wajib belajar, anak itu di usia 15 tahun perlu menentukan pilihan besar. Apakah melanjutkan sekolah atau misalnya bekerja gitu. Kemudian usia ini juga dianggap memiliki prediksi yang kuat
terkait kemampuan belajar sepanjang hayat. Jadi ketika usia 15 tahun itu memiliki kemampuan literasi yang kuat, maka dia itu diprediksi akan jadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, siapa sih populasinya gitu ya? Nah, untuk setiap negara itu beda-beda sampelnya. Jadi range-nya dari 40% sampelnya, populasinya, sampai dengan 90%. Di Indonesia sendiri, ini anak-anak yang menjadi partisipan PISA itu berasal dari 85% populasi. Jadi kan misalnya 100% populasi usia 15 tahun itu adalah 1 juta misalnya ya. Nah 85%-nya adalah 850. Jadi populasinya itu dari 850 ribu diambil sampelnya. Gitu. Jadi mewakili 85% populasi anak usia 15 tahun. Sebenarnya enggak pas 15 tahun banget gitu ya. Ada range-nya dari mulai 15 tahun 3 bulan sampai 16 tahun 2 bulan. Jadi anak-anak itu yang menjadi populasi dari PISA gitu. Nah, di Indonesia sebagian besar itu kan usianya 15 tahun sampai 16 tahun itu tuh di kelas 9 SMP dan juga 10 SMA. Gitu. Jadi yang diukur adalah anak-anak dari sana. Dan sebagian besar itu tuh ada di pendidikan formal. Jadi mulai dari SMP MTS, SMA dan juga aliyah MA gitu ya. Ada juga memang yang di luar pendidikan formal, tapi sebagian besar di seluruh negara itu di pendidikan formal. Oke, next. Nah, ini kita bahas mengenai si aspek utama tadi gitu ya. Kuatnya memang di aspek kognitif gitu. Yang pertama itu literasi membaca. Jadi dalam PISA itu ada levelingnya. Gitu ya. Dari level 1 sampai level 5 atau level 6, saya lupa. Tetapi minimumnya sebenarnya level 2. Jadi ketika sudah mendapatkan level 2 itu tuh sudah cukup. Jadi kalau misalnya udah mendapatkan level 3, 4, 5 itu tuh bonus gitu ya. Nah soalnya kayak apa? Soalnya tuh sebenarnya seperti ini Bapak Ibu kan. Ini ada seperti apa ya, ini tuh kaskus gitu ya. Kayak kaskus gitu ya, iya gak sih? Kayak forum diskusi gitu ya. Nah ini tuh ini kebetulan kalau yang membaca tuh ada versi bahasa Indonesianya. Kalau di webnya PISA, Bapak Ibu nanti bisa cari tahu juga gitu kan. Ini tuh pertanyaannya misalnya ada seorang, ada akun Irma 88. Dia bertanya, halo semua, apakah berisiko jika memberikan aspirin pada ayam? Ayam betina saya berumur 2 tahun dan sepertinya kakinya terluka. Saya tidak bisa membawa ke dokter hewan hingga Senin. Lagi pula dokter hewan itu tidak menjawab telepon saya. Ayam itu tampak sangat kesakitan. Saya ingin memberikan sesuatu yang bisa membuatnya merasa lebih nyaman sampai saya dapat pergi ke dokter hewan. Terima kasih bantuannya. Kemudian direspon sama Neni B87, sama Monica, sama penawaran burung gitu ya. Nah pertanyaannya adalah apa yang ingin diketahui oleh Irma? Jadi level 2 untuk membaca tuh pertanyaannya seperti itu. Oke, nah ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Jadi apa yang ingin diketahui oleh Irma 88? A, apakah ia bisa memberikan aspirin pada ayam yang terluka? Itu level 2 ya. Jadi level 3, 4, 5, 6 itu lebih susah lagi. Oke. Nah, ini kan literasi membaca itu adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan dan merefleksikan teks tertulis untuk mencapai tujuan. Jadi seberapa paham mengenai bacaannya ini, kemudian nanti direfleksikan sebenarnya tujuannya apa. Gitu. Nah, kemudian ini juga kan di level 2 itu tuh bisa mengidentifikasi gagasan utama. Gagasan utamanya apa? Makanya pertanyaannya seperti ini kan. Oke. Nah, seberapa banyak anak Indonesia yang dapat level 2? Nanti kita bahas lebih lanjut. Next.
Ini untuk matematika, numerasi matematikanya. Mohon maaf, saya tidak menemukan contohnya yang dalam bahasa Indonesia. Tetapi anak Indonesia ketika asesmen itu mendapatkan versi bahasa Indonesia. Jadi sudah dikontekskan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, saya bacakan. Jadi pertanyaannya adalah, sebuah radio station tuh punya 10 tiket gratis untuk dibagikan, giveaway gitu ya. Kemudian setiap si audiens pendengarnya itu tuh diperbolehkan untuk mengirim 1 email untuk mengajukan tiket gratis tersebut. Email yang diterima itu dari 1.200 pendengar. Ada 10 yang mengajukan 1.200. Nah, email itu tuh, email yang masuk itu dipilih gimana ya, untuk mendapatkan 10 ya, sama kayak giveaway yang ada di Instagram gitu ya. Nah, sudah ada 9 tiket yang udah ada namanya, ada 9. Kemudian si John ini sudah ngirim email, dia salah satu pendengar yang ngirim email. Tapi dia belum terpilih. Nah, pertanyaannya adalah kesempatan si John untuk dapat 1 tiket terakhir itu gimana? Ada yang bisa jawab? Berapa peluangnya? 1:1991. Wah, ini udah achieve ya level 2 gitu kan untuk numerasi Bapak Ibu yang di sini. Oke, nah ini juga sama nih gitu kan. Yang diharapin tuh anak tuh bisa apa di level 2? Yang pertama tuh anak tuh bisa menafsirkan dan mengenali tanpa instruksi. Di sini kan nggak ada instruksi matematisnya ya. Dan ini juga sebenarnya sangat sederhana. Nah, pertanyaannya adalah, ada berapa anak Indonesia yang bisa menjawab pertanyaan ini? Gitu. Oke, next. Nah, ini untuk yang sains. Sama-sama level 2 minimumnya. Pertanyaannya, ini contohnya juga saya tidak menemukan dalam bahasa Indonesianya. Jadi itu ada sebuah marble tuh kelereng ya, kelereng chip gitu ya. Dia itu tuh beratnya, masanya 2 gram sebelum dimasukkan ke dalam cuka selama semalaman. Nah, ternyata chipnya itu tuh nggak ada hilang, remove gitu kan. Kemudian dan dia tuh mengering di keesokan harinya. Pertanyaannya itu adalah masanya si marble tadi itu berapa? Ada yang bisa jawab? Kurang dari 2 gram, ya kan? Ini perlu rumus fisika? Enggak, ini kan masih logis ya gitu. Nah ini juga sama, jadi sains ini tuh mengukur bagaimana anak tuh bisa menggunakan pengetahuan ilmiahnya. Ini kan fisika, terkait fisika gitu ya, tetapi dalam kehidupan yang sehari-hari gitu. Nah pertanyaannya lagi, ada berapa anak Indonesia yang bisa jawab ini? Kan nggak perlu rumus ya sebenarnya ya, logis, ini kan logika gitu ya. Pertama awalnya 2 gram, kemudian ternyata si chipnya tuh nggak ada. Berarti kan ada sesuatu part yang dari si massa itu tuh hilang. Kemudian informasi keduanya tuh dia mengering. Kan kalau secara logika ketika sesuatu itu mengering itu pasti massanya berkurang, gitu kan? Ikan asin dengan ikan yang masih segar, walaupun pada saat dia segar masanya sama, tetapi ketika dia jadi asin, ikan asin udah kering, itu kan sudah berkurang gitu. Nah, ada berapa anak Indonesia yang bisa jawab ini gitu ya. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu, teman-teman semua, ini adalah capaian dari PISA 2018 plus dari 2000. Jadi sejak PISA itu diselenggarakan, Indonesia sudah partisipasi di sini sejak awal. Capaiannya gimana? Capaiannya ternyata untuk membaca ini sempat naik
kemudian turun lagi di 2012. Untuk yang matematika juga sempat naik sedikit, kemudian relatif stagnan ya gitu kan. Nah, yang sains ini juga naik turun, fluktuatif gitu ya. Nah, mohon maaf, saya sebentar ini. Dari sini gitu ya. Nah, ini tuh capaian nasional yang sebelah sini. Yang orange ini adalah capaian anak-anak DKI. Jadi kebetulan oversampling gitu ya untuk yang DKI dan juga yang Jogja. Jogja yang orange-nya sedikit. Jadi Jogja memang secara capaian lebih tinggi. Ini adalah cut off untuk level 2. Skornya adalah 407. Anak Indonesia membacanya 371. Tadi masih ingat soalnya seperti apa bahasa Indonesia? Mohon maaf, membaca? Oke. Nah, ini yang matematikanya gitu ya. Capaiannya 379, cut off-nya 420. Begitupun dengan yang sains. Jadi sebagian besar rata-rata anak Indonesia itu tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Oke. Jadi ini bukan soal ranking ya Bapak Ibu, tetapi soal apakah mencapai tidak yang minimum atau belum gitu ya. Kemudian kalau lihat dari DKI sama Jogja gitu ya, memang kalau di ini kan jadi kalau dari rata-rata OECD kita tuh tertinggal 126 poin. Tetapi kalau dari Jogja itu cuman 76 dan DKI 77. Tetapi anak-anak ini sebenarnya sudah bisa mencapai rata-ratanya level 2 cut off-nya. Sementara untuk ASEAN ini memang ada di 413, matematikanya 31, jadi jauh di atas. Ada berapa sih ASEAN? Memang tidak semuanya negara ASEAN ikut, tapi hanya ada 6 negara, Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei gitu ya. Nah, rata-ratanya tidak mencapai level 2 dan hanya 30% ternyata yang bisa mencapai level 2. Sebagian besar tidak bisa menjawab pertanyaan tadi gitu. Nah, di sini juga kita melihat ada beberapa informasi gitu ya. Capaian tidak mencapai, kemudian konsisten rendah dan juga kesenjangan. Rata-rata nasional dan kota itu tinggi. Oke, next. Nah, selain kita melihat angka dan juga ranking, mungkinnya kita tuh perlu memperhatikan konteks juga. Tadi saya sudah sampaikan bahwa rata-rata negara peserta itu adalah negara-negara maju. Tetapi kita juga harus melihat konteks negara itu sendiri. Salah satunya adalah konteks kondisi ekonomi negara. PBD kita memang besar setara dengan Belanda gitu ya. Belanda capaian cukup tinggi. Tetapi ketika kita melihat rata-rata GDP-nya per kapita itu ternyata kita rendah. Nah, ini adalah negara-negara yang sama capaiannya di level 2 dan PBD-nya kita lihat PBD-nya. Ternyata memang ya sejalan gitu ya. PBD kita rendah di ranking yang 169 dan capaian juga segitu. Jadi kasarnya wajar gitu ya, karena memang dukungan secara fiskalnya juga sedikit seperti itu. Kemudian juga Indonesia itu termasuk negara yang konteks sosial budayanya beragam. Jadi sebagian besar itu tuh berbeda bahasa pengantarnya dengan sekolah. Oke, next. Ini juga tadi selain mengukur capaian, PISA juga melihat kesenjangan. Jadi kita di PISA itu melihat bagaimana sih gap disparitas antara sosial ekonominya anak-anak. Kemudian melihat dari gender, kemudian melihat dari sekolah negeri atau tidak, dan apakah dia ikut PAUD atau tidak, itu menentukan capaiannya. Tadi saya melihat ternyata banyak sekali yang menjawab bahwa capaian anak laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Ternyata secara rata-rata OECD dan juga rata-rata Indonesia itu capaian perempuan lebih tinggi.
Oke. Kemudian, nah sosial ekonomi ini tuh sejalan. Jadi semakin sejahtera anak keluarganya, itu capaiannya lebih tinggi. Namun memang disparitas kita lebih rendah daripada OECD. Jadi ketika bilang wah kayak Finlandia kah kayak negara maju yang lain, kita lihat negara maju tuh ternyata disparitasnya lebar sekali. Kalau kita ini memang relatif lebih rendah dibanding si OECD gitu. Tetapi memang keuntungan masih dimiliki oleh anak-anak yang lebih sejahtera. Kemudian anak PAUD yang dulunya ikut PAUD itu mendapatkan skor lebih besar dibandingkan yang tidak sama sekali. Sekolah negeri capaiannya lebih tinggi dibandingkan swasta. Oke, next. Oh ya, tadi jika mau mempelajari lebih dalam mengenai disparitas gitu ya, kita juga pernah menulis di Kilas Pendidikan, bisa di scan. Atau misalnya teman-teman bisa ke webnya PSPK juga di Kilas. Oke, next. Oh belum deh. Nah, ini selain melihat capaian, bisa juga melihat hal lain yaitu iklim belajar. Agar mengingatkan bahwa capaian dan iklim pembelajaran juga saling berkaitan. Ini tuh tidak kausalitas tapi saling berkorelasi, saling berhubungan gitu ya. Nah ternyata dari hasilnya anak-anak Indonesia tuh masih ada 41% yang pernah mengalami perundungan. Artinya apa? Di sekolah itu masih belum aman buat dia. Jadi bagaimana mau belajar gitu ya dengan optimal. Kemudian ini yang menyedihkan gitu ya, oke lah capaian seperti ini, tetapi ternyata tidak sampai 30% anak Indonesia usia 15 tahun itu tuh punya keyakinan bahwa dia masih punya kesempatan untuk berubah dan lebih baik. Jadi 70% lebih itu merasa bahwa ya udah deh saya mah seperti ini, gak punya peluang untuk lebih baik gitu ya. Tetapi untuk penilaian atau persepsinya terhadap guru ini sangat tinggi. 89 dan 90% itu mengaku gurunya tuh ngajarnya tuh antusias gitu. Dan juga memberikan inspirasi buat mereka. Nah, tadi konteks gitu ya, sosial budaya kita tuh gini, cukup beragam. Bisa jadi apakah memang seperti ini datanya atau anak-anak Indonesia tuh tidak punya gambaran bagaimana guru yang lebih baik. Atau budaya kita sungkan untuk memberikan feedback. Gitu ya. Oke, next. Nah ini kayaknya bagian Mbak Nisa nih. Jadi itu adalah data, jadi kita bukan hanya melihat angkanya saja dan rankingnya, tapi sudah mencapai minimum atau tidak. Gitu ya. Oke, Mbak, ini kaitannya sama kebijakan. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk Dita, luar biasa. Oke, aku ngelanjutin karena emang harus bagi tugas, nggak boleh cuma bagi hadiah, jadi katanya aku harus bicara juga. Kalau ada satu hal yang ingin kami harap gitu ya, yang kami harapkan teman-teman bawa keluar dari ruangan ini adalah bahwa PISA itu bukan cuma sekedar ranking. Jadi betapa kayanya data PISA buat kita-kita yang menggerakkan pendidikan, kita jangan kemudian menjadikan PISA itu sebagai name and shame gitu ya, dicap kemudian memalukan, terus kita menghujat, bahkan media itu anak-anak Indonesia tidak sadar betapa bodohnya mereka dan sebagainya. Kita nggak ada di sini kalau kita punya perspektif yang pesimistik seperti itu. Jadi kita akan mendengar lagi nih, mungkin di akhir tahun ini data PISA akan keluar lagi. Kita tahu gitu ya, Mbak Dita kasih lihat mulai dari data perundungan, data kesenjangan, data bahkan Bapak Ibu data sekolah negeri swasta, apakah anaknya ikut TK dulu sebelum SD, banyak sekali data yang diberikan oleh PISA. Siang hari ini kami harap kita menggunakan data itu tuh untuk melakukan sesuatu, bukan hanya sekedar menghujat dan keluar dari ruangan pesimis betapa buruknya pendidikan kita. Kayaknya kita nggak akan ada di sini kalau kita semua merasa begitu gitu kan ya. Nah, jadi apa yang kemudian kita harus pelajari sih sebenarnya data PISA? Yang pertama, kami melakukan begitu banyak kajian dan juga berkonsultasi dengan bahkan dengan pengembang dari tes PISA itu sendiri dari OECD, dan pada dasarnya PISA itu tidak untuk mengukur apa yang sedang atau baru terjadi pada hari ini. Jadi kalau misalnya
PISA di tahun 2000 atau PISA di tahun 2003 itu ya tidak sedang mengukur KBK yang baru diterbitkan di tahun tersebut. Gitu. Jadi begitu juga kalau kita melihat suatu kebijakan itu baru diimplementasi, nggak bisa tahun yang sama kita melihat hasilnya dipisah. Karena Bapak Ibu lebih tahu dari saya, untuk melakukan perubahan itu yang belajar duluan siapa sih? Muridnya gitu? Siapanya? Gurunya dulu kan? Kepala dinasnya dulu bahkan harusnya ya. Dinasnya dulu yang belajar, ada kebijakan baru apa, kemudian ada beberapa yang tersenyum, emang iya gitu. Tapi poinnya adalah PISA itu mengukur anak. Padahal kebijakan itu diarahkan untuk orang dewasanya. Untuk gurunya, untuk kepala sekolahnya, untuk dinasnya, untuk bapak ibu yang ada di Kemdikbudnya bahkan gitu ya, atau di Kemenaknya. Jadi sebagai ilustrasinya begini, ketika tadi Mbak Dita cerita semua capaian anak-anak Indonesia di tahun 2018 pada saat tesnya, ini sebenarnya sedang menceritakan tahun berapa sih? Apakah dia sedang menceritakan betul-betul apa yang terjadi di tahun itu? Enggak gitu ya, karena kita semua tahu pendidikan adalah suatu proses, adalah membutuhkan ekosistem dan sebagainya, maka harus melihat bahwa kalau kita mundur, saat anak 15 tahun itu masuk SD-nya di tahun 2009. Jadi sebenarnya ini kita sedang melihat kurikulum apa sih yang lagi dipakai di situ misalnya. Atau seperti apa kebijakan guru yang ada pada saat itu dan seterusnya. Tarik mundur lagi. Karena ternyata partisipasi di TK itu berpengaruh, dadah tuh ada Bu Kiki, Ibu dadah. Karena pada saat di tes PISA 2018 diketahui bahwa ada perbedaan yang signifikan antara anak-anak yang mengikuti 1 tahun pra-SD dengan yang tidak. Gitu. Dan itu sudah controlling, artinya sudah berasumsi bahwa mereka datang dari keluarga yang tingkat sosial ekonominya sama. Jadi kalau saya sama Mbak Dita dari tingkat sosial ekonomik yang sama, tapi saya nggak ikut TK, Mbak Dita ikut TK, hasilnya akan cenderung lebih tinggi daripada saya. Jadi itu. Nah, kebijakan apa yang terjadi pada saat mereka TK? Apakah sudah universal PAUD? Apakah pemerintah sudah mengangkat, mengkampanyekan pentingnya TK atau belum? Jadi ketika kita lihat di tahun 2018, kita nggak bisa ngelihat oh ini gara-gara kebijakan guru misalnya berubah, saya nggak tahu persis ya ada apa yang terjadi. Atau katakanlah zonasi nih, gara-gara zonasi jadi kita jelek turun hasil PISA-nya atau jadi jelek nggak naik PISA-nya gitu. Itu panjang, jadi logikanya tidak bisa sependek itu gitu. Jadi begitu juga nanti Desember akan keluar PISA 2021 yang diambil pada tahun 2022. Konteks apa lagi yang bertambah di situ? Pandemi, itu juga yang bikin keadaan tidak normal. Jadi apa yang diceritakan di situ mungkin akan berbeda lagi nih ceritanya. Jadi itu yang harapan kami adalah ketika kita pulang dari sini kita tidak telan mentah-mentah karena kita sudah lebih tahu ya apa sih yang sebenarnya diceritakan oleh PISA. Nah ini contohnya dari Jepang. Jepang itu baru naik dari 2000 ke 2012 baru ada significant improvement. Dan mereka menerapkan kebijakannya di 2002. Mereka melakukan penyederhanaan kurikulum kira-kira seperti itu. Di mana mereka mulai menerapkan pembelajaran sesuai tahap capaian pembelajaran anak yang sekarang ditiru dalam konteks kurikulum merdeka gitu ya, diadaptasi dalam konteks kurikulum merdeka. Jadi kebijakan tersebut ternyata baru terlihat setelah 10 tahun mereka menerapkan kebijakannya. Jadi saya rasa mungkin ada 2 hal ya. Yang pertama adalah perlu waktu untuk melihatnya dan yang kedua adalah perlu stabilitas. Jadi kalau kami sih berharap tidak akan berubah-berubah banyak lagi nih setelah ini karena belum juga 10 tahun gitu ya. Di Jepang aja baru 10 tahun. Oke. Nah, sehingga kita juga keluar dari sini dengan pemikiran reflektif bersama. Nanti kalau PISA-nya keluar, kira-kira dia akan menceritakan tentang apa? Gitu ya. Teman-teman mungkin bisa nanti kita eksplorasi daripada kita terus-terusan melihatnya hanya nengok sedikit ke belakang dan oh ya kemarin tuh ada kurikulum merdeka, ini gara-gara kurikulum merdeka, padahal kurikulum merdekanya juga belum digunakan di seluruh sekolah gitu kan. Oke, boleh next. Nah jadi gimana sih gitu ya sebenarnya di banyak tempat dan kami juga berharap di Indonesia hasil PISA itu digunakan untuk strategi, jadi kita perlu fokus kepada strategi.
Jangan ke bawah-bawah atau bahkan kita ajarin media gitu ya. Maaf kalau ada teman-teman media di sini, tapi saya gemes banget kadang-kadang. Let's not just focus kita ranking berapa. Karena datanya jauh lebih kaya dari itu gitu ya. Udah gitu nanti yang salahin gurunya lah gitu kan. Guru-guru Indonesia tidak bermutu lah dan seterusnya. Yang pertama adalah sebenarnya PISA ini sudah mengajarkan kita untuk memandang anak, bukan murid. Jadi kalau teman-teman lihat di kaos kami berpihak kepada anak. Kenapa kita bilang anak? Karena dalam PISA itu sudah jelas sekali bahwa pengaruh latar belakang sosioekonomik status anak itu penting gitu ya. Jadi anak-anak yang SIS-nya lebih tinggi dan di PISA itu salah satu alat ukurnya indikator SIS atau sosioekonomik status adalah akses ke buku di rumah. Tadi kelas sebelumnya bicara tentang buku berjenjang dan sebagainya. Akses ke buku, berapa banyak buku yang mereka miliki di rumah gitu. Nah ruralitas ya, apakah dia di desa, di kota. Itu faktor yang sangat berpengaruh ternyata, kesenjangan tadi. Nah kalau kita tahu itu ada faktor yang berpengaruh, artinya sekolah bisa nggak kerja sendirian. Nah kalau kita ngelihat sekolah nggak bisa sendirian, titel murid itu adanya di mana? Cuman di sekolah kan. Akibatnya cenderung kita melihat improvement itu diperlukannya hanya di sekolah. Seolah-olah tidak perlu ada penguatan dari sisi orang tua, dari sisi masyarakat, seolah-olah kita nggak perlu ngomong apa-apa ke pemerintah gitu ya untuk tolong dong film-filmnya, buku-bukunya diperbanyak aksesnya gitu ya dan film-filmnya juga dibikin yang lebih bermutu supaya menstimulasi perkembangan literasi gitu misalnya. Nah, latar belakang keluarga menjadi penting. Padahal di Indonesia literasi itu menjadi isu panjang. Jadi sangat mungkin di Indonesia itu anak-anak tinggal bersama orang tua dengan literasi rendah. Apa yang akan kita lakukan di sini? Kita maksain gitu, ibunya, bapaknya harus menguatkan literasi anak tapi mereka nggak tahu gimana. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Mungkin ada sebagian dari kita yang mengedukasi parents, ada sebagian dari kita mendirikan taman bacaan. Sebenarnya itu semua adalah mendorong, membantu peran keluarga yang tidak mampu mereka lakukan gitu. Jadi lagi-lagi kami perspektifnya adalah kalau soal nyalahin doang mah gampang. Tapi bagaimana kita membuat perubahan gitu ya. Jadi kadang-kadang kami juga masih suka ketemu guru-guru yang itu susah lah, itu anak petani. Orang tuanya juga gak bisa baca, mau diajarin kayak apa juga susah. Yes, gampang nyalahin orang tua. Tapi kita nggak nemuin solusi kalau kita salahin gitu kan ya. Terus anaknya harus gimana, harus ganti orang tua gitu kan. Jadi yang kita lakukan gimana ya supaya nguatin ketika orang tuanya tidak memiliki kapasitas untuk membantu anaknya dalam hal literasi. Itu gunanya teman-teman ada di sini gitu kan ya, menguatkan dari segi komunitasnya. Nah dan kemudian tadi Indonesia capaiannya rendah, tingkat bullyingnya tinggi, resiliensi dan juga growth mindsetnya rendah. Kalau kita bilang growth mindset, isu-isu sosial emosional itu non-kognitif, kita juga diajarin sama PISA bahwa keduanya bukanlah sesuatu yang mutually eksklusif atau yang terpisah. Jadi hal lain yang kami harapkan kita keluar dari ruangan ini adalah stop pertanyaan mana yang lebih penting, akademik atau karakter? No, dua-duanya penting dan saling mendukung. PISA sudah membuktikan itu. Jangan mau lagi dengar pertanyaan itu. Jadi kalau saya lebih berpikirnya nggak usah nanya kayak gitu. Karena dua-duanya berpengaruh dan saling mempengaruhi gitu ya. Jadi mari kita hentikan perdebatan mana yang lebih penting, akademik atau karakter. Dan juga kita harus berorientasi pada perkembangan. Nah kita nggak cukup hanya melihat di usia 15 tahun tadi, tetapi jangan nunggu anak sampai usia 15 tahun untuk tahu bahwa mereka perlu ada intervensi. Maka kita perlu terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan literasi dan numerasi. Oke, boleh next, waktunya udah tinggal dikit. Nah, karena literasi dan numerasi tadi saya bilang ya, kita itu PISA bukan cerita tentang anak 15 tahun, tapi cerita tentang trajektori pembelajaran mereka. Trajektori adalah cerita tentang sejarahnya mereka lah gitu. Sekolahnya dulu di mana, gurunya dulu kayak gimana. Jadi cerita tentang 15 tahun perjalanan hidupnya. Jadi kalau kita mau bikin intervensi harus terus pantau, kemudian
improve learning, pantau lagi, improve learning. Ya, itu 15 tahun. Tadi Mbak Rita cerita kenapa 15 tahunnya. Tapi intinya adalah ingat, ini bukan tentang anak di titik itu, tapi trajektorinya. Sehingga proses ini harus terus dilakukan dan kami di PSPK bahkan membuat satu assessment yang kami sebut dengan pemantik. Itu untuk mengukur assessment literasi dan numerasi berbasis komunitas. Nanti kalau mau tahu lebih lanjut mungkin bisa ke booth kami ya. Tapi intinya itu adalah untuk modal belajar dan memantau terus perkembangan literasi dan numerasi. Dan ini slide terakhir saya, karena kita tahu literasi dan numerasi itu bukan sesuatu yang sederhana, bukan kewajiban guru bahasa Indonesia dan matematika saja, atau kalau literasi sains itu mungkin jadi kayak kesannya, oh ya itu PR-nya buat guru bahasa Indonesia, guru matematika dan guru IPA kita nih, enggak gitu ya. Tapi semua guru, bahkan orang tua di rumah, bahkan kita di komunitas gitu, seberapa anak punya akses dan sebagainya, sehingga kami melihat pendekatannya juga harus secara sistemik gitu. Kita nggak cukup hanya nguatin di sisi sekolah, kita kuatkan di sisi rumah, kita kuatkan kebijakan daerah dan sebagainya. Maka kami juga sebagai akhir, karena kita harus berakhir di sini, tapi kita bisa terusin ngobrol nanti di booth. PSPK yang kita lakukan adalah dua hal selain dari pemantik tadi. Yang pertama adalah kita terus penguatan dari sisi penelitian, melalui lingkar studi kebijakan pendidikan dan juga melalui LDB, lingkar daerah belajar. Karena kami sadar banyak sekali kemudian kebijakan-kebijakan terkait dengan pembelajaran itu yang dibentuknya atau bergantungnya pada kekuatan kebijakan di level daerah. Karena pemerintah hanya bisa memberikan guidance gitu ya, tapi kemudian yang lebih teknis dan sebagainya itu dari tingkat daerah. Nah, kita pingin pemerintah daerah juga fokus dong pada literasi dan numerasi itu. Ya, kalaupun kita ngomongin guru, kita ngomongin kesejahteraan guru, mari jangan sampai kesejahteraan guru dan sebagainya itu seolah-olah tidak ada kaitannya dengan literasi dan numerasi gitu. Jadi itu sih yang mungkin yang kami bisa sharing di sini. Mudah-mudahan 3 hal tadi ya. Yang pertama adalah masalah PISA itu lebih dari sekedar soal ranking-rankingan gitu ya. Nanti begitu tes PISA-nya keluar, yang kita mungkin bisa diskusikan adalah tentang tadi data mulai dari literasi numerasi dan literasi sains sampai data tentang perundungan ya, iklim keamanan di sekolah dan sebagainya. Dan yang kedua adalah bahwa paradigmanya udah nggak usah salah-salahan lagi karena itu nggak nyelesain kemana-mana gitu. Dan yang ketiganya ini adalah kita perlu bareng-bareng dan sistemik, nggak bisa cuman di sekolah aja atau di luar sekolah aja. Demikian dari kami, mohon maaf menghabiskan waktu lebih dari seharusnya ya. Terima kasih banyak. Aku balikin ke Dinda ya, Din. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Mbak Nisa dan Mbak Dita. Terima kasih banyak Mbak Nisa dan Mbak Dita. Waktunya masih ada untuk tanya jawab? Oh, Oke, sedih sekali ternyata belum bisa berdiskusi di ruangan ini, tapi jangan lupa Bapak Ibu teman-teman bisa menghampiri kami di booth PSPK, nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut nih tentang skor PISA maupun tadi ya ada inisiatif-inisiatif PSPK yang mungkin kita bisa bergerak bersama di sana gitu ya, dan hal-hal lainnya yang potensial buat kita lakukan bersama-sama. Mungkin sebagai penutup pemberian hadiah ya ini untuk para pemenang kuisnya. Oke, kita panggil berapa orang? 5 ya. Jadi yang pertama kepada Mbak Lisna, siapa nih? Boleh acungkan tangan. Tepuk tangan dong Mbak Lisna, boleh ke depan Mbak. Kita pemberian souvenir foto, langsung foto gitu ya bersama. Lalu Mbak Prim, ini terima. Oke, silakan Mbak ke depan. Yang ketiga Mas Farah. Mbak Farah, mohon maaf, silakan Mbak. Mas Rezi dan Mbak Syifa, boleh ke depan pemberian souvenir dan kita foto bersama ya. Silakan ayo ke depan. Bapak Ibu sekali lagi bisa menghampiri booth kami untuk berdiskusi lebih lanjut dan jangan lupa follow Instagram kami di @pspk.id ya. Oke. Ya, boleh. Kasih, bisa foto nggak? Boleh yang udah dapat di ke depan dulu ya, kita foto bersama.
Oke, boleh nih para pemenang fotonya gimana ya? Bahoy bisa bantu? Kelihatan? Dari situ. Ya. Oke. Ikut ya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman sudah mengikuti sesi kelas belajar bersama PSPK. Ditunggu diskusi kita selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Boleh juga Bapak Ibu di samping sini ada beberapa hal yang bisa dilihat, diambil juga terkait dengan inisiatif PSPK. Terima kasih.